Kan ke seri yang C, nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor atau energi akhirnya itu lebih rendah daripada energi awal. Jadi entalpi atau heat di akhirnya lebih kecil daripada di awal. Delta H-nya jadinya negatif. Jawaban yang tepatnya yang C. Jadi ini kalau kita sebut energi entalpi awalnya dan ini adalah entalpi akhirnya, delta H-nya itu pasti kurang dari 0. Delta H-nya itu entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Nomor 2, kalor pada pembakaran 1,5 gram gas C2H6 jika diketahui data-data delta HF senyawa-senyawa yang terlibat sebagai berikut adalah, nah berarti kan kita harus membentuk dulu ya reaksi pembakaran 1 mol C2H6-nya. Nah ini adalah reaksi pembakaran C2H6. Kalau C2H6-nya 1 mol, berarti koefisien yang lainnya menyesuaikan seperti ini. Nah kalau mau kita hitung delta H reaksinya, ini kita jumlahkan seluruh delta HF produk dikurangi reaktan. Produk itu ada yang ada di kanan, reaktan itu yang ada di kiri. Jadi delta H pembakaran 1 mol C2H6 adalah di sini produknya ada 2 mol CO2, delta H-nya min 393,5. Udah gitu produknya ada lagi H2O, delta H-nya min 285,6. Dikurangi delta HF reaktannya di sini C2H6 dan O2. Tapi O2 delta HF-nya kan 0. Nah, dihitung dulu. Berarti delta H pembakaran setiap molnya 2 kali min 393,5 min 393,5 ditambah 3 kali min 285,6. Kemudian dikurangi min 84,5. Jadi min 1550,3. Nah sekarang kalau kita ditanya kalor untuk membakar 1,5 gram, kita hitung aja berarti kalor per mol dikali jumlah molnya. Jadi min 1550,3 dikali jumlah molnya. Massa dibagi MR. MR-nya MR siapa? MR C2H6. MR-nya C2H6 berarti kan 30 ya kalau kita hitung. Nah jadi min 1550,3 dikali 1,5 per 30. Jadi min 77,515. Pilih aja angka yang paling mendekati ya. Nomor 3, yang termasuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini reaksi yang disertai penyerapan kalor. Berarti ada kalor yang masuk ke sistem. Nah, es mencair itu kan butuh kalor masuk ke sistem ya. Fotosintesis ini termasuk reaksi yang butuh kalor juga ya, butuh kalor dari sinar UV. Kalau pembakaran itu reaksi eksoterm, kan menghasilkan kalor. Keringat menguap, nah ini berarti fase air keringatnya itu berubah jadi dari cair jadi uap kan. Nah untuk itu perlu dikasih kalor kan ke situ ya untuk menguapkan cairan. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu adalah reaksi endoterm. Nomor 4, persamaan termokimia yang menunjukkan reaksi pembentukan standar. Berarti harus menunjukkan pembentukan suatu senyawa dari bentuk-bentuk stabil setiap unsurnya. Nah, yang benar yang E. Kalau yang A itu reaksi pembentukan BaCl2 tapi dari ionnya. Yang kedua
Yang B, pembakaran gas sulfur dioksida. Yang C itu reaksi antara NH3 sama HCl aja ya, reaksi asam dan basa atau reaksi penetralan. Yang nomor D itu reaksi pembentukan garam dari ion-ionnya. Nah, kalau yang disebut pembentukan standar itu yang E, pembentukan HNO3 dari unsur H, N, dan O. Masing-masing stabilnya dalam bentuk H2, N2, dan O2. Nomor 5. Ini ada dua reaksi. Reaksi yang pertama reaksi pembakaran, delta H-nya negatif. Reaksi yang kedua reaksi antara NH4Cl dengan NaOH, delta H-nya positif. Jadi reaksi yang ke satu ini adalah reaksi eksoterm. Kalau reaksi yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu melepaskan kalor. Endoterm itu menyerap kalor. Jadi yang paling tepat yang D. Perhatikan ada diagram tingkat energi. Nah, kita ditanya entalpi penguraian gas SO3. Berarti kita mengurai SO3 menjadi unsur-unsurnya lagi. Atau persamaannya seperti itu. Atau kita ditanya energi dari sini ke situ. Tapi kan ini koefisien SO3-nya 2, berarti kita balikan energi. Ininya tandanya ya. Udah gitu kita bagi 2 hasilnya. Nah, pertama kalau kita mau ngitung entalpi ini dulu aja deh. Ini berarti delta H-nya adalah keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Jadi min 196,6 dikurangi min 593,8. Nah, delta H reaksi penguraian 2 mol SO3 itu berarti 593, min 196,6 kita hitung dulu deh. Min 196,6 dikurangi min 593,8. Nah, 397,2 delta H-nya. Sekarang kita kalau mau membagi reaksi ini jadi koefisiennya setengah kali lipat, delta H-nya jadi ikutan dibagi 2 aja. Jadi 397,2 dibagi 2. Tandanya positif. Udah pasti yang C jawabannya. Nomor 7. Ini ada reaksi antara asam dengan basa. Berarti reaksinya reaksi penetralan. Terus kita ditanya berapa entalpi reaksinya. Oke, di sini ada pihak yang melepas kalor dan ada pihak yang menerima kalor. Yang melepas kalor itu adalah reaksi netralisasi. Yang menerima kalornya campuran yang kita anggap sama dengan air. Kalor jenis dan massa jenisnya. Nah, kalor netralisasi ini tergantung dari delta H netralisasi dan jumlah mol air yang terbentuk dari reaksi asam dan basanya. Nah, kalau Ki air ini maksudnya campuran asam dan basa ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menghitung delta H netralisasinya, saya turunkan dulu rumusnya, gini caranya. Cuman kan kita belum tahu ya H2O yang terbentuknya berapa mol. Kita hitung dulu berarti. Di sini ada reaksi H2SO4 dan CaOH 2 kali. H2SO4-nya kalau kita hitung 50 ml 0,5 molar jadi 25 milimol. CaOH 2 kalinya 50 ml 0,5 molar juga. Berarti 25 milimol juga. Berarti asam dan basa sama-sama habis. Air yang terbentuknya 50 milimol. Nah, kita lanjutkan perhitungan yang tadi dari rumus yang sudah kita turunkan.
Nah, di sini M itu adalah jumlah volume total asam dan basa kita konversi jadi massa. Asamnya 50 ml, basanya 50 ml, jadi total 100 ml. Campurannya kita anggap sama dengan air, jadi ekuivalen dengan 100 gram. Kalor jenisnya 4,2. Kenaikan suhunya dari 26 menjadi 32,5, jadi naik 6,5 derajat Celcius. Jumlah mol air yang terbentuknya tadi udah kita hitung 50 milimol. Nah, satuannya ini jadi joule per milimol. Sama aja dengan kilojoule per mol. Berarti 2 dikali 4,2 dikali 6,5 ya. Ini 2 dikali 4,2 dikali 6,5. 54,6. Nomor 8. Diketahui ada 5 buah reaksi di situ. Kita ditanya perubahan entalpi untuk reaksi yang ke-6. Kita gunakan hukum Hess saja. Ini kita lihat CS2 posisinya ada di reaksi yang ke-1. Jadi langsung aja pasti reaksi yang ke-1 kita kalikan 1. Jadi langsung aja min 577, nggak kita apa-apain. Kemudian kita butuh Cl2. Wah, jangan gini deh. Kalau gini nanti nggak ketahuan deh. Jumlahnya udah sesuai dengan target atau belum. Kita jumlahkan aja. Reaksi pertama kita kalikan 1. Terus kita butuh 3 Cl2, cuman Cl2 ini ada dari 2 sumber, jadi kita skip aja dulu ya. Soalnya di sini ada Cl2, di sini ada juga. Nah, kalau kayak gitu skip aja dulu. Kita lanjut ke CCl4 dulu aja, berarti kita butuh CCl4 sebanyak 1 mol. Jadi reaksinya kita gunakan reaksi yang terakhir, kita kalikan 1. Nah, kalau gitu kan jadi ketahuan tuh Cl2-nya tinggal kurang 1. Nah, berarti satu laginya dari reaksi yang itu. Ini juga nggak kita kaliin, jadi tetap aja begitu. Terus kita butuh S2Cl2, udah ada di sebelah kanan. Nah, ada yang tidak terpakai nih, kayaknya ada C sama O2, nanti nggak butuh ya, sama CO2. Kalau gitu kita butuh reaksi yang ini, tapi kita balikkan. Jadi gini. Karena kita balikan, delta H-nya juga jadi berubah tanda, jadi plus 394. Sekarang kita jumlahkan. Yang di kiri ada di kanan ada kan, artinya nggak ikutan bereaksi. Ntar salah nyoret. C dicoret ya. Sama ini nih, CO2 nggak ada di target. Berarti nggak perlu. Oke. Oh, ternyata masih ada sisa juga ya. Ini O2-nya kan ada 3 di kiri. Di kanan baru hilang 1. Ini masih ada 2. Kita perlu ngilangin O2 juga di situ sama SO2. Jadi kita pakai juga reaksi yang ini nih. Oh, ntar. Berarti masih ada yang harus ditambahkan lagi di sini. Kita mau ngilangin S sama O2. Berarti reaksi yang ini kita balikan dan kita kalikan 2. 2SO2. Kita balikan tandanya jadi berubah plus dan kali 2. Jadi plus 600. Nah, jadi nanti
bisa hilang juga nih SO2, 2S, sama sisa 2O2 yang tadi. Nah, sisanya CS2 ditambah 3Cl2 jadi CCl4 dan S2Cl2 udah sesuai dengan target. Ini delta H tinggal kita jumlahkan aja. Min 577 ditambah min 135 ditambah min 60 ditambah 394 ditambah 600. 222. Nomor 9. Pembakaran 1 gram bahan bakar menghasilkan energi paling besar adalah yang mana nih? Ada gas hidrogen, ada metana, ada propana, ada isobutana. Isobutana sama aja dengan butana. Neopantana ya sama aja, ini isomernya pentana. Nah, kita ditanya nih, mana yang menghasilkan energi paling besar? Kalau kita coba hitung, berarti kita ditanya kalor sih ini sebenarnya. Jadi entalpi pembakaran 1 mol dikali jumlah mol senyawanya kan. Nah, ini semua 1 gram masanya. Jadi kalau gitu jumlah energinya untuk yang A min 287 dikali jumlah molnya hidrogennya 1 gram, MrH2-nya 2. Nah, kalau yang B berarti Q-nya min 803 dikali 1 gram per mr metananya 16. Yang C delta H-nya min 2201, jumlah molnya 1/44. Kalau yang D Q-nya min 2868, jumlah molnya 1/mr-nya 58 di situ. Yang E jumlah molnya 1/72. Nah, kita tinggal lihat aja mana kira-kira yang angkanya nanti paling besar. Ini kayaknya yang A ya. Nanti angkanya masih di 140-an. Jadi itu yang paling besar. Nomor 10. Diketahui energi atomisasi CCl4 adalah 1312. Atomisasi itu berarti gini nih, CCl4 terurai jadi atomnya. Jadi udah nggak ada lagi ikatan di sana, jadi atom C dalam bentuk gas dan 4 atom Cl dalam bentuk gas juga. Nah, kalau dalam CCl4 ini kan ada 4 ikatan CCl. Kalau dalam C dan 4Cl ini udah nggak ada ikatannya. Jadi kalau kita hitung delta H berdasarkan energi ikatan rata-rata, gini cara menghitungnya. Di kanan udah nggak ada ikatan lagi, jadi delta H reaksi sama dengan 4 energi ikatan CCl dikurangi 0. Delta H-nya 1312. Jadi DCCl-nya 1312 dibagi 4. Anyway, ternyata yang ditanya persamaan termokimia ya. Oh ya, kalau gitu cukup yang ini. Nomor 11. Diketahui delta H pembakaran CS2, delta HFH2O2, delta HFH2O. Nah, yang ditanya jika direaksikan 152 gram CS2. Nah, kita ditanya berapa kalor reaksinya. Oke. Kita lihat aja dulu. Oh, di sini ada delta HFH2O, delta HFCO2. Oh, delta HFSO2-nya nggak ada. Kalau gitu kita terjemahkan aja ya. Dari notasi ini berarti kan kita tahu entalpi pembakaran standar CS2 ya. Kalau diterjemahkan jadi persamaan jadi gini nih. Ini pembakaran CS2.
Gitu, persamaannya disetarakan. Nah, kemudian ada delta HF H2O, pembentukan H2O berarti ya. H2O dibentuknya dari H2 ditambah O2. Delta H-nya H2O. Oh, ini H2O2 dulu ya. Maaf. Nah, sekarang baru H2O. Oke, gitu. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan reaksi target ini. Gimana caranya? Reaksi yang 3 ini harus kita jumlah-jumlahkan. Tapi kita butuhnya H2O2-nya ada 6. Jadi reaksi yang kedua kita kalikan 6 aja semua ya. Terus CO2-nya butuh 1 udah ada. Nah, H2O-nya juga butuh 6. Jadi ini juga semua kita kali 6. Gitu. Tinggal sekarang kita jumlahkan. Oh, reaksi keduanya perlu kita balikkan nih. Karena H2O2 kan butuhnya di sebelah kiri ya. Oke, ini kita balik. Jadi 6H2O2. Di kanannya jadi 6H2 dan 6O2. Tandanya jadi positif. Oke, sekarang tinggal dijumlahkan. Di kiri ada, di kanan ada, kita coret. Nih. Terus sisanya tinggal kita jumlahkan. Oh, ini SO2-nya juga butuh 2 ya. Kayaknya nggak mungkin kalau yang itu. CS2-nya soalnya 1. Oh, ini nggak setara persamaannya, maaf. Nah, gitu harusnya. Udah, sisanya tinggal kita jumlahkan. Nah, delta H-nya tinggal dijumlahkan. Min 1077 ditambah 8 kali ditambah 6 kali 188 ditambah lagi 6 kali min 286. Min 1665. Next 12. Perubahan entalpi penguapan air berdasarkan diagram tersebut. Penguapan air itu berarti air dari yang wujudnya liquid jadi gas gitu. Kalau saya ingin H2O dari liquid menjadi gas, masing-masing 2 mol sesuai gambar yang ada di situ, berarti delta H-nya keadaan yang akhir dikurangi keadaan yang awal. Oh, sorry, ini ada delta H 2 proses gitu ya. Nah, kalau kita cuman pengen proses dari paling bawah sampai tengah, dari sini aja, berarti berapa? Kita tulisin dulu aja deh skalanya. Nah, kalau kayak gitu, anggap aja ini ada garis bilangan. Nah, ini angkanya anggap aja 0. Yang ini min 527.
Yang di tengah berarti min 484 gitu aja. Jadi delta H reaksi ini kan dari sini ke sini min 484 min 527. Berarti delta H-nya positif ini ya pasti. Min 484 min atau plus 527. 43. Nah, ini adalah delta H untuk menguapkan 2 mol H2O. Nah, kalau untuk 1 mol H2O berarti ya kita bagi 2 lagi ya. Berarti reaksinya koefisiennya maksudnya pengennya cuma 1 aja kayak gini. Jadi delta H-nya 43 bagi 2. Nomor 13. Reaksi yang memiliki perubahan entalpi sama dengan energi ikatan rata-rata ClCl. Oh, berarti ini delta H reaksinya hanya gini. Maksudnya. Nah, boleh kan dikurangin 0? Itu kalau mau saya pilih yang ini pasti. Karena yang B itu ya di sebelah kiri kan masih ada ikatan Cl dan Cl. Sebelah kanannya udah nggak ada ikatan. Gitu. 14. Kalor yang dilepaskan, ini maksudnya dilepaskan ya. Saat pembentukan 11,2 liter gas HBr. Nah, kalau pembentukan 2 mol HBr, delta H-nya segitu. Kalau gitu delta H pembentukan 1 mol HBr adalah min 36 kilojoule. Nah, sekarang kita mau membentuk 11,2 liter. 11,2 liter itu berapa mol? Tinggal kita masukkan ke sini. Keadaannya keadaan STP ini pasti. Keadaan standar. Gini ya. Nomor 15. Diketahui energi ikatan rata-rata. Kita gambarkan aja ya persamaannya. Kalau udah gini, ini kita harus merinci ikatan apa aja yang ada di sini. Soalnya dikasih taunya data energi ikatan rata-rata. Ini dari persamaan reaksinya saya rinci ikatan-ikatan kovalen yang adanya. Ini. Ikatan-ikatan yang terputusnya itu adalah 4 ikatan CH dan saya rinci dulu deh. Jadi delta H reaksi ini adalah seluruh energi ikatan yang putus dikurangi yang terbentuk. Yang putus ikatan apa aja sih? Ada 4 ikatan CH, ada ikatan C rangkap C, ada 2 ikatan OH, yang terbentuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan CH, ada 1 ikatan CC, ada 1 ikatan CO, dan ada 1 ikatan OH. Nah, delta H reaksinya kebetulan diketahui 4 kilokalori. DCH-nya, oh ini kita eliminasiin dulu aja. 4 DCH dikurangi 5 DCH berarti ini habis. Ini sisa 1. DOH-nya juga ini ada 2, di sini ada 1, jadi sisa 1 aja di kanan. Ini jadi dikurangi DCH, kurangi lagi DCC, dikurangi lagi DCO. DCC rangkap 2-nya 154. DOH-nya 111. DCH-nya 99. DCC yang tunggal 83. DCO-nya
ditanya. Jadi 154 ditambah 111 dikurangi 99 dikurangi 83 dikurangi 4. Ini berarti hitung aja lah ya. 154 ditambah 111 dikurangi 99 83 kurangi 4. 79 jawabannya. Mudah-mudahan langsung bener. Oke.